Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa yang pertama dan yang utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Karunia yang Allah limpahkan teramat besar yang dikaruniakan untuk hamba-hambanya yang terpilih. Marilah senantiasa kita menguatkan tekad dan terus berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan dengan hal ini semoga kita termasuk golongan mukminin dan muttaqin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi panutan dalam kehidupan, suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula untuk para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikut risalah beliau yang senantiasa setia hingga akhirul zaman. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, keimanan, khususnya ketakwaan, merupakan pembeda antara orang biasa dengan orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi azqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan orang-orang yang beriman, mukminin. Yang kedua, golongan orang-orang yang ingkar, kafirin. Dan yang ketiga, golongan orang-orang munafikin. Pembagian ini mengarah kita untuk menghindari sikap ingkar atas segala perintah Allah dan jangan sampai kita tergolong orang-orang kafir, ataupun sikap iman dan takwa namun hanya di mulut saja dan mengatakan patuh kepada Allah namun pada faktanya tidak menjalankan apa yang diperintahkannya, sehingga kita menjadi orang munafik. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang demikian. Jika kita merasa ada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, maka kita harus secepatnya bermuhasabah atau menilai diri sendiri. Jangan-jangan ada bibit kemunafikan dalam diri kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu yang pertama, ketika berbicara ia dusta. Yang kedua, ketika berjanji ia ingkar.
Dan yang ketiga, ketika ia diberi amanah, ia berkhianat. Dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah ada 3 sifat ini dalam diri kita. Apakah jika berbicara kita sering melakukan kedustaan? Apakah jika kita berjanji pada seseorang dan juga pada diri sendiri kita sering mengingkarinya? Apakah saat kita diberi sesuatu tanggung jawab atau amanah kita memiliki kecenderungan untuk mengkhianatinya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, kata munafik atau nifak terambil dari kata nafak atau terowongan yang memiliki 2 muka, yakni kiri dan kanan. Jika dikejar dari mulut terowongan satu, maka akan lari ke mulut terowongan yang satunya. Ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak terlihat dari mata. Karenanya sifat munafik termasuk sifat buruk yang sulit untuk dideteksi, sehingga orang yang memiliki sifat ini termasuk musuh dalam selimut dan termasuk dalam kategori pembohong. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik, dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Ia menyebut bahwa sifat munafik terdiri dari 2 jenis, yaitu munafik secara akidah dan munafik secara perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang yang beriman, padahal sebenarnya ia mengingkari seluruh ataupun sebagian dari ajaran Islam, maka ini termasuk munafik secara akidah. Sementara orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik, tetapi di belakang ia menyimpan sifat sebaliknya, semisal seorang muslim yang sering berdusta, sering mengingkari janji, sering khianat, dan sejenisnya, maka ini adalah termasuk munafik secara perbuatan. Perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Begitu juga sifat munafik akan mendapat balasan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah firmankan, Inna munafikina fi darkil asfali minan nar walan tazida lahum nasiro. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seseorang penolong pun bagi mereka. Sifat munafik ini pun menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW, sehingga beliau mengingatkan umat Islam untuk menjauhinya. Terlebih Rasulullah SAW pun paling khawatir jika terdapat umat munafik yang memiliki kemampuan pintar berbicara, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sabda Rasulullah SAW, sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dari uraian di atas, semoga kita bukan termasuk golongan orang yang munafik akidah ataupun juga munafik perbuatan. Semoga kita terhindar dan dijauhkan dari perilaku berkata dusta, berjanji mengkhianati, dan diberi amanah berkhianat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bagi kita untuk senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang memiliki hati dan pikiran yang bersih dan mampu terhindar dari siksaan dan balasan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.